Hai semua, perkenalkan nama saya Fenty Moreno Bersendiri, NPM 1890303050, kelas 2A32, Prodi PGSD di Universitas Kulitin Medan. Nah, di dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar serta solusinya. Proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas akan berjalan dengan baik apabila terjadi interaksi yang optimal antara siswa dan guru dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, guru perlu memilih metode pembelajaran yang sesuai dan efisien. Namun realitanya selalu di luar ekspektasi dan apa yang menjadi seharusnya, yang kemudian mengarah pada kejenuhan, minimnya fokus dan atensi, kemudian ketidakefektifan proses belajar mengajar itu sendiri yang menjadi fokus utama guru. Salah satu kesalahan dalam proses pembelajaran adalah kesalahan pemilihan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga tidak tersampaikannya materi pembelajaran dengan baik. Seperti metode pengajaran yang hingga saat ini masih digunakan oleh guru-guru di tanah air yang terlalu berorientasi dengan akademik. Dan cara pengajaran yang seperti inilah yang disebut dengan direct instruction. Sering kita dapati di mana pengajar memberikan ceramah secara teoritis, memberikan tugas, kemudian memberikan tes akhir, di mana hal ini akan berulang secara terus-menerus. Siswa diperlakukan secara kaku dan monoton, namun juga mendapat tekanan bahwa mereka harus menunjukkan level performa yang tinggi secara bersamaan. Sedangkan untuk melahirkan individu-individu terpelajar yang dan berkualitas tentunya membutuhkan lebih dari itu, dan penyesuaian akan kebutuhan pelajar guna menggapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Pengajar mempunyai posisi kunci yang strategis dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Namun sebagai fasilitator, guru harus memiliki keahlian dalam membuat, merancang, ataupun mendesain sendiri proses pembelajaran yang akan mereka lakukan di kelas, mulai dari perangkat pembelajaran sampai dengan media pembelajaran yang sesuai untuk mendukung kualitas pembelajaran yang akan diterapkan. Oleh karena itu, tugas pengajar sangat besar, yaitu untuk membalikkan keadaan yang membosankan itu menjadi suasana yang menyenangkan, sehingga siswa memiliki minat belajar dan antusiasme di kelas. Untuk itu, guru harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memastikan proses belajar dan presentasi ilmu di kelas bukan saja berjalan lancar, tapi juga menyenangkan. Maka, tentunya dibutuhkan cara atau metode yang mengajar yang menyenangkan, fleksibel, namun tidak keluar dari konteks pembelajaran. Nah, pertama, seorang guru harus mampu memahami murid sebelum memberikan perlakuan yang tepat untuk mereka. Ketahuilah lebih dahulu kemampuan atau kapasitas mereka dalam menyerap ilmu, ketahui apa yang mereka butuhkan. Sesuaikanlah cara mengajar dari apa yang dirasa cocok untuk mereka, karena belum tentu metode yang biasa dilakukan akan berjalan efektif dan sesuai harapan. Berikutnya, guru harus mampu menyeimbangkan waktu serius dan bercanda pada saat mengajar. Mengingat peserta didik atau siswa akan memiliki atensi pada guru apabila menggunakan humor sebagai penarik perhatian dalam pembelajaran, namun tetap memastikan bahwa guyonan tetap sejalan dengan latihan. Kemudian, guru yang baik harus mampu menjelaskan langkah demi langkah hingga muridnya benar-benar paham. Tidak hanya menjelaskan langkah demi langkah dari sebuah prosedur untuk melakukan sebuah tugas atau sesederhana menghafalkan sebuah materi, namun juga menekankan step-step dengan kata kunci untuk tiap poinnya guna mempermudah siswa untuk mengingatnya. Nah, yang terakhir, pastikan guru melakukan aktivitas-aktivitas di luar rutin setiap minggu atau setiap pergantian materi yang berisi sebagai sebuah permainan, proyek, atau kunjungan ke lapangan dengan materi yang berisi proyek atau kunjungan ke lapangan dengan memberikan tugas untuk mereka kerjakan sembari melaksanakan aktivitas tersebut. Bentuk aktivitas menjadi kebebasan guru, namun dibentuknya atau diadakannya sesuatu yang berbeda, bertujuan agar siswa ikut mengalami langsung dalam proses pembelajaran, sehingga tidak satu arah hanya dari guru. Selain itu, pengalaman tersebut tidak hanya akan menjadi sebuah
yang bebas dari kejenuhan dan monotoni. Nah, cara-cara tersebut tidak membataskan guru dalam melakukan eksplorasi dalam memahami